Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, teman-teman mahasiswa yang sedang mengikuti mata kuliah media audio dan radio yang saya banggakan. Ini adalah materi yang ketiga dalam bentuk video, melengkapi dua materi yang sudah saya sampaikan. Ada dua materi. Mudah-mudahan dari dua materi itu Anda telah membaca, telah mengkaji, kemudian juga telah melakukan analisis sehingga kemudian nanti bisa kita lakukan kuis atau kemudian evaluasi pada pertemuan keempat. Dan pertemuan yang ketiga ini ada beberapa hal atau kemudian tujuan kegiatan pembelajaran yang ketiga ini. Anda diharapkan mampu melakukan pengembangan media audio pembelajaran, kemudian Anda juga diharapkan mampu mendeskripsikan berkenaan dengan pengertian media audio pembelajaran. Kemudian yang ketiga, diharapkan Anda mampu mendeskripsikan dan menganalisis macam-macam media audio pembelajaran. Tiga hal yang pokok yang akan dibahas pada video yang ketiga atau materi yang ketiga. Mudah-mudahan Anda mampu menyimak dengan baik sehingga nanti bisa menghasilkan pemahaman yang baik. Baik, saya akan mulai materinya. Pertama terkait dengan pengembangan media audio pembelajaran. Sebagai mahasiswa teknologi pendidikan, Anda sudah berapa kali mendapatkan definisi atau rumusan berkenaan dengan teknologi pendidikan. Ada beberapa rumusan atau definisi, ada definisi tahun 63, kemudian definisi 77, kemudian definisi 94, 2004, dan 2018. Nah, teknologi pendidikan itu bisa kita maknai sebagai teori, praktik, bidang kerapan, dan profesi yang berupaya membantu proses belajar manusia. Nah, dengan menerapkan konsep dan prinsip teknologi pendidikan, akan banyak manfaat yang diperoleh. Kalau dalam sebuah teori mengatakan bahwa ketika ingin mengatasi krisis pertanian, maka salah satunya dengan ilmu teknologi pertanian. Kemudian juga ketika ingin mengatasi masalah kedokteran, maka salah satunya dengan diterapkannya teknologi kesehatan. Sama halnya dengan pendidikan. Jika ingin mengatasi persoalan-persoalan pendidikan, maka kemudian kita harus memanfaatkan sebanyak-banyaknya, yaitu pemanfaatan teknologi pendidikan. Nah, salah satu wujud penerapan teknologi pendidikan yaitu dengan mengembangkan media audio dan radio pembelajaran. Nah, dalam teknologi pendidikan, itu ketika kita ingin mengembangkan atau memproduksi sebuah media, tentunya dimulai dengan beberapa kegiatan. Pertama yang dilakukan yaitu dengan menganalisis kebutuhan dan karakteristik siswa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, itu merumuskan tujuan pembelajaran dengan operasional dan khas. Yang ketiga, merumuskan butir-butir materi secara terperinci yang mendukung tercapainya tujuan. Kemudian, mengembangkan alat pengukur keberhasilannya dan menuliskan naskah media, dan yang terakhir adalah mengadakan tes dan revisi. Ya, ini adalah langkah-langkahnya. Nah, kita coba untuk mulai yang pertama, menganalisis kebutuhan. Nah, dalam kegiatan proses pembelajaran, yang dimaksud dengan kebutuhan itu adalah adanya kesenjangan. Kesenjangan terkait dengan apa? Yaitu antara kemampuan, antara keterampilan, dan sikap pembelajar atau sikap siswa yang diinginkan dengan kemampuan, keterampilan, dan sikap belajar yang mereka miliki. Jadi, ada perbedaan antara kemampuan yang diharapkan dengan kemampuan yang dimiliki. Contoh kasus misalnya saat ini ya, mahasiswa dapat menulis naskah dan mendengarkan hasil rekaman media audio pembelajaran. Sedangkan saat ini Anda
hanya dapat mendengarkan hasil rekaman naskah audio. Maka kemudian di sini ada kesenjangan. Apa kesenjangan? Anda belum dapat menulis naskah. Nah, oleh karena itu, hasil analisis kebutuhannya adalah Anda diminta untuk menulis naskah atau kemudian perlu dilakukannya kegiatan pembelajaran berkenaan dengan tata cara menulis naskah media audio. Nah, jika kita membuat sebuah program media, itu perlu disesuaikan dengan kebutuhan si pelajar. Hampir tidak mungkin untuk membuat sebuah program yang sesuai untuk semua tingkat umur atau semua jenjang kelas atau sekolah. Nah, media pembelajaran itu bukan sebuah obat atau kemudian sebuah antibodi ya, atau dalam istilahnya itu dalam ilmu kedokteran itu bukan paracetamol sehingga kemudian bisa mengobatin segala penyakit misalnya kan untuk sementara gitu kan, bukan seperti itu. Media itu sifatnya lebih spesifik ya, lebih spesifik sehingga kemudian media itu tidak bisa digunakan oleh semua kondisi, tidak bisa digunakan oleh semua tingkatan, dan tidak bisa digunakan oleh seluruh siswa. Ya, karena setiap pengembangan media itu dibutuhkan analisis kebutuhan. Nah, oleh karenanya, ya, Anda harus menentukan dengan pasti dan jelas siapa yang akan menggunakan medianya atau siapa pembelajarnya. Setelah menemukan pembelajar atau kemudian menemukan siswa yang menjadi sasaran program media yang sedang disusun, maka Anda harus meneliti apa karakteristiknya. Artinya, apa karakternya. Karakter siswanya itu kan macam-macam ya. Ada jenisnya siswa itu gaya belajarnya auditif. Kemudian ada siswa yang gaya belajarnya visual. Kemudian juga ada siswa yang gaya belajarnya kinestetik. Nah, ini Anda harus apa? Harus pahami dulu kondisi siswanya. Jangan-jangan siswanya lebih cenderung kepada visual. Sehingga kemudian tidak etis kalau kita buatkan medianya dalam bentuk audio. Ya. Atau kemudian ketika kita hasil analisis, siswanya ternyata kecenderungannya atau gaya belajarnya kinestetik. Sehingga tidak memungkinkan kalau kita kasih mereka dalam bentuk buku teks atau bahan buku digital sehingga diminta untuk membaca. Tidak bisa, karena dia bentuknya kinestetik. Dia lebih senang ketika kegiatan pembelajaran lebih pada kebersamaan. Nah, sebagai seorang perancang program media, Anda itu harus mengetahui pengetahuan dan keterampilan awal si belajar. Jadi sebelum Anda memproduksinya, selain Anda mengetahui karakteristik si siswa itu, Anda juga harus tahu kemampuan awal si siswa itu apa. Sehingga media yang Anda produksi itu sesuai dengan kemampuan siswa. Atau ya sebelum siswa itu menggunakan media Anda, pengetahuan prasyarat apa yang harus dipenuhi agar si siswa mampu belajar menggunakan media yang Anda gunakan. Nah, sebelum program Anda buat, kita harus meneliti dengan baik pengetahuan awal maupun pengetahuan prasyarat yang dimiliki si siswa yang menjadi sasaran program kita. Nah, itu yang harus diperhatikan pertama. Setelah kita melakukan analisis kebutuhan, maka kemudian yang kedua yaitu kita melakukan atau merumuskan tujuan pembelajaran dengan menggunakan kata operasional dan khas.
tujuan merumuskan tujuan pembelajaran itu apa? Yaitu tujuan pembelajaran itu dapat memberi arah kepada kita, ya, agar tindakan yang kita lakukan itu bisa terukur dan terarah. Kemudian, tujuan pembelajaran juga dapat dijadikan sebagai acuan dalam kita mengukur apakah tindakan kita betul atau salah, atau tindakan kita itu berhasil atau gagal. Nah, untuk dapat merumuskan tujuan pembelajaran, maka ada sebaiknya Anda harus melakukan ketentuan sebagai berikut. Pertama, ya, tujuan pembelajaran harus berorientasi pada si pembelajar, bukan pada si pembelajar. Artinya apa? Tujuan pembelajaran itu titik tolaknya pada siswa, atau yang menjadi sasaran dalam kegiatan pembelajaran itu siswa, bukan pada gurunya. Contoh kasus misalnya, yang benar nih, mahasiswa S1 jurusan teknologi pendidikan dapat menulis naskah media audio pembelajaran dengan satu format audio. Nah, ini tujuan pembelajaran yang berorientasi pada si mahasiswa atau si pembelajar, ya. Tapi sebaliknya, nah contoh yang kedua ini, guru menjelaskan cara menulis naskah media audio. Nah, ini jelas bahwa tujuan kegiatan pembelajaran itu sebenarnya berorientasi atau titik tolaknya pada guru, bukan pada siswa. Kenapa? Karena setelah selesai kegiatan pembelajaran itu, yang bisa menulis naskah atau yang bisa menjelaskan itu hanya guru, sedangkan siswa tidak tahu apa yang bisa lakukan oleh siswa setelah selesai mengikuti kegiatan pembelajaran. Nah, oleh karena itu, simpelnya adalah bagaimana cara untuk merumuskan, yaitu dengan menaruh kata siswa itu di muka atau di awal. Jangan menaruh kalimat atau kata guru atau kata dosen itu di awal ketika Anda ingin merumuskan tujuan pembelajaran. Nah, kemudian yang kedua, ya, kalau tadi ketentuannya tujuan pembelajaran harus berorientasi pada si pembelajar, kemudian yang kedua, tujuan itu harus dinyatakan dengan kata kerja yang operasional. Apa kata kerja operasional itu? Yaitu kata kerja yang bisa diukur. Artinya, kata kerja itu harus menunjukkan perbuatan yang dapat diamati atau hasilnya yang dapat diukur. Contoh kasus misalnya, mahasiswa S1 jurusan teknologi pendidikan mengerti media audio. Saya ulangin, mahasiswa S1 jurusan teknologi pendidikan mengerti media audio. Nah, kata mengerti dalam rumusan tujuan ini menimbulkan berbagai interpretasi. Pertama, misalnya, bila mahasiswa dapat menjelaskan pengertian media audio, itu dianggap dia mengerti media audio. Atau, bila mahasiswa dapat membedakan antara media audio dengan media video, maka dapat dikatakan mahasiswa itu bisa digolongkan mengerti. Atau, bila mahasiswa menggunakan media audio dalam belajarnya, ia dapat juga dikatakan telah mengerti media audio. Nah, jadi kata mengerti dalam tujuan itu sedikitnya mempunyai 3 macam interpretasi. Maka dengan demikian, baik pembelajar maupun pembelajar menjadi kurang jelas kemampuan apa sesungguhnya yang diharapkan. Nah, oleh karena itu, teman-teman mahasiswa, Anda bisa mencatatnya bahwa ada beberapa kata khusus, ya, atau
kata-kata yang lumrah digunakan dalam rangka untuk merumuskan tujuan pembelajaran. Nah, saya akan sebutkan kata kerja. Kata kerja operasional itu misalnya membedakan, ya, mampu membedakan. Misalnya, setelah mempelajari mata kuliah media audio, mahasiswa mampu membedakan antara naskah video pembelajaran dengan naskah audio pembelajaran. Itu bisa diukur. Kalau tidak bisa membedakan, artinya tidak sukses belajarnya. Kalau mengerti kan nggak bisa diukur. Ya, bisa bisa sih sebenarnya bisa diukur, tapi multitafsir. Kemudian kata kerja yang kedua yaitu mengidentifikasi. Ya, kemudian menuliskan, memecahkan, menyusun, atau membandingkan, atau membuat. Nah, kata kerja yang tidak operasional, yang pertama misalnya mengerti. Yang dianggap mengerti itu seperti apa? Itu kan absurd. Ya. Nah, jadi susah untuk mengukurnya. Misalnya mengetahui, menghargai, percaya, menyukai. Kalau percaya itu kan soal hati, ya. Soal keyakinan, itu tidak bisa diukur. Kemudian menyukai, mengira, dan merasakan. Nah, ini yang kata kerja tidak operasional. Nah, di dalam merumuskan tujuan pembelajaran, harus Anda usahakan atau upayakan tujuannya itu jelas dan spesifik. Karena apa? Karena tujuan pembelajaran itu biasanya lingkupnya kecil dan hanya mempunyai satu kata kerja. Kalau dalam sebuah rumus itu ada 4 ya. Misal ada 4 contohnya A, B, C, D ya. A-nya itu audience atau si siswa, kemudian B-nya itu behavior atau kemudian perilaku apa yang akan diperoleh, kemudian atau behavior itu bisa karakteristiknya, kemudian C kondisinya yaitu pengalaman belajarnya, kemudian yang keempat degree atau kemudian hasil belajarnya itu nanti yang akan diperoleh seperti apa. Selanjutnya, pengembangan materi pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, setelah tujuan pembelajaran jelas, setelah kita mengetahui kemampuan dan keterampilan apa yang diharapkan dapat dilakukan oleh si pembelajar atau si siswa, kita harus memikirkan bagaimana caranya supaya si pembelajar ini memiliki kemampuan dan keterampilan tersebut. Nah, bahan pelajaran apa yang harus dipelajari atau pengalaman belajar apa yang harus dilakukan si pembelajar supaya tujuan pembelajaran itu tercapai. Nah, untuk mengembangkan bahan pembelajaran yang mendukung tercapainya tujuan kegiatan tadi, tujuan yang telah dirumuskan tadi harus dianalisis lebih lanjut. Dalam menganalisisnya, yaitu tujuan pembelajaran perlu diajukan pertanyaan-pertanyaan. Misalnya, ya, kemampuan apa yang harus dimiliki si pembelajar atau si siswa sebelum mereka memiliki kemampuan yang dituntut oleh tujuan pembelajaran. Nah, dengan cara ini kita akan mendapatkan sub kemampuan dan sub keterampilan siswa tadi. Contohnya misalnya, nah, kalau di dalam sebuah pelatihan, misalnya pelatihan broadcast ya, ini zaman dahulu misalnya, dalam tujuan kegiatan pelatihannya misalnya seperti ini. Peserta latihan dapat memasang film ke dalam kamera tanpa bantuan dan pemutar film dapat diputar dengan baik. Nah, maka materinya seperti apa? Nah, kita harus mengidentifikasi dulu ya. Kita harus menjabarkan kemampuan dan keterampilan peserta pelatihan tadi dengan berbagai kegiatan. Contoh kasus misalnya,
Seseorang itu bisa dikatakan dia mampu melakukan atau memasang film ke dalam kamera apabila pertama misalnya dia mampu mencari letak kunci pembuka ruang film dalam kamera. Ya kan? Pertama harus mampu tahu kuncinya, tahu cara membuka tutup tempat roll kamera tadi. Kemudian setelah itu misalnya mampu membuka kunci pembuka ruang film dalam kamera. Nah, kemudian misalnya mampu menentukan tempat di mana film akan dimasukkan. Ada kan yang cuma tahu cara membukanya tapi tidak tahu cara memasangnya, ya kan? Nah, kemudian mampu menggeser roll ya sehingga jadi pas, kemudian memasang rollnya itu ke tempat sesuai dengan petunjuknya. Agar setelah dilakukan dilakukan pengambilan gambar, film itu bisa berputar sesuai frame-nya. Nah, sampai kemudian beberapa potensi itu, yang terakhir misalnya, yaitu mampu mengunci kembali pembuka ruang film dalam kamera. Nah, ini kemampuan akhirnya misalnya. Nah, setelah Anda melakukan identifikasi itu, ya sekian banyak itu, nah itulah yang kemudian Anda susun bahannya sehingga menjadi bahan pembelajaran. Selanjutnya yaitu perumusan alat pengukur keberhasilan. Dalam setiap kegiatan pembelajaran, itu perlu dikaji apakah tujuan pembelajaran itu dapat dicapai atau tidak pada akhir proses pembelajaran atau pada akhir kegiatan pembelajaran. Nah, untuk keperluan tersebut diperlukan alat yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pembelajaran. Nah, alat pengukur itu, ya, mengukur keberhasilan belajar ini perlu dirancang dan seyogyanya itu dikembangkan sebelum naskah program media ditulis atau sebelum proses pembelajaran dilakukan. Ada banyak macam-macam alat ukurnya, misalnya dengan tes, ya. Kalau tadi tujuannya misalnya ya, contohnya mahasiswa mampu menyebutkan macam-macam format media audio. Nah, materinya misalnya ada 12 macam format media audio misalnya. Uraian, berita, laporan, reportase, dan macamnya. Maka kemudian alat ukurnya apa? Yaitu misalnya dengan tes multiple choice. Yaitu misalkan sebutkan 5 macam format media audio. Ya, kalau tadi kan tujuannya mahasiswa mampu menyebutkan macam-macam. Jadi kalau dianggap bahwasanya 5 sudah dianggap berhasil menyebutkan macam-macam media audio, maka kemudian ia dianggap berhasil atau lulus. Atau contoh kasus misalnya yang kedua, contoh tujuan pembelajarannya adalah mahasiswa mampu mengidentifikasi produksi media audio. Materi pelajarannya tim produksi media audio. Nah, kemudian alat ukurnya coba identifikasi tim produksi media audio. Nah, ini uraian sama kayak yang tadi kan. Nah, ini uraian diminta Anda untuk mengidentifikasi ya, tim produksi media audio. Harus disebutkan satu persatu timnya. Selanjutnya, yaitu menulis naskah media. Dalam tahap ini, pokok-pokok materi pembelajaran yang telah diuraikan perlu kemudian dijabarkan lebih lanjut dan disajikan pada pembelajar. Penyajiannya dapat disampaikan melalui media yang sesuai atau yang dipilih. Misalnya kalau media audio ya media audio, kalau video ya media video. Nah, supaya materi pembelajaran itu dapat disampaikan melalui media, misalnya media audio, maka kemudian materi tersebut perlu dituangkan dalam tulisan yang disebut dengan naskah program audio. Nah, tentunya kalau Anda sudah mengikuti mata kuliah ini, Anda sudah mengikuti mata kuliah penulisan naskah, ya, sehingga kemudian nanti
tugas akhir dari kita salah satunya adalah Anda menulis naskah, kemudian Anda memproduksinya. Maksud dari penulisan naskah ini ialah apa? Yaitu sebagai penuntun dalam memproduksi program media audio, sehingga Anda nanti ketika memproduksinya tidak asal-asalan. Yaitu naskah ini nanti akan berisi urutan suara, urutan bunyi yang harus direkam, kemudian sound effect, dan segala macamnya. Nah, dalam menulis naskah, semua informasi yang tidak akan disuarakan atau dibaca bersuara oleh pelaku harus ditulis dengan huruf besar, ya, biar nanti ketika dibaca naskahnya itu jelas. Ya, sedangkan narasi dan percakapan yang akan dibaca oleh pelaku itu ditulis dengan huruf kecil. Contoh kasus misalnya, kalau naskahnya dalam di naskah itu misalnya hanya suara burung, maka kemudian ditulis dalam huruf kapital di situ suara burung, sehingga pengisi suara tidak bersuara burung sendiri. Jadi aneh kan nantinya. Kemudian yang terakhir, mengadakan tes, evaluasi, dan revisi. Apapun media yang Anda buat, entah itu media audio atau media video, perlu dinilai terlebih dahulu sebelum dipakai secara luas. Penilaian atau evaluasi ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah media yang Anda buat tersebut dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan atau tidak. Nah, hal ini penting untuk diingat dan dilakukan karena banyak orang beranggapan bahwa sekali mereka membuat media pasti 100% baik. Nggak mungkin. Tapi kenyataannya kan ketika kemudian kita lakukan uji coba, ya, atau kemudian validasi ke beberapa ahli, misalnya ahli media, ahli materi, kan masih banyak catatan. Nah, oleh karena itu, kita harus melakukan evaluasi. Nah, di sini macam-macam evaluasi itu ada dua. Ada evaluasi formatif, kemudian ada evaluasi sumatif. Evaluasi formatif itu yaitu proses untuk mengumpulkan data tentang efektivitas dan efisiensi bahan-bahan pembelajaran untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Data-data tersebut digunakan untuk memperbaiki, menyempurnakan yang bersangkutan agar lebih efektif dan efisien, atau medianya lebih efektif dan efisien. Nah, kemudian evaluasi yang terakhir itu evaluasi sumatif. Nah, setelah diperbaiki kemudian disempurnakan oleh si pengembang itu, ya, maka kemudian perlu untuk mengumpulkan data untuk menentukan apakah media yang Anda buat itu patut digunakan dalam situasi tertentu atau apakah media itu benar-benar efektif seperti yang Anda laporkan. Maka kemudian perlu dilakukan yang namanya dengan evaluasi sumatif. Jadi, dalam evaluasi ini ada dua, evaluasi formatif, kemudian ada evaluasi sumatif. Kemudian selanjutnya kita coba untuk mengkaji terkait dengan pengertian media audio radio. Nah, di sini dijelaskan bahwa media audio itu mencakup apa saja yang bisa didengar seperti suara, yaitu suara orang, suara musik, atau suara mekanis, misalnya deru mesin mobil, atau gesekan kaki, atau suara berisik dan sebagainya. Kemudian penekanannya pada indera pendengar saja seperti apa, apakah keras, nyaring, atau pelan, segala macamnya. Nah, itu definisinya media audio ya. Nah, media audio ini dalam pengembangannya diperlukan adanya telaah kurikulum. Jadi ketika Anda mengembangkan sebuah media audio, itu Anda harus melakukan telaah kurikulum, baik itu yang dilakukan oleh guru atau kemudian ahli materi atau ahli media. Nah,
Apa fungsinya? Kurikulum ini dijadikan sebagai alat atau acuan utama dalam menentukan kompetensi yang akan dimuat untuk pembelajaran melalui media audio. Sehingga media pembelajaran yang dikembangkan itu sesuai dengan tujuan dan tepat sasaran. Nah, telah kurikulum ini dilakukan baik oleh guru, kemudian oleh ahli materi, kemudian juga ahli media. Makanya di dalam pengembangan media, baik itu media audio, media video, itu nanti ada pengkajian, yaitu oleh ahli materi, kemudian ahli materi itu bisa dosen, kemudian oleh guru, kemudian juga ahli media. Nah, guru itu nanti menentukan materi dalam media yang dapat mewakili kompetensi dan jenjang pendidikan. Jadi, guru itu dalam rangka untuk mewakili apakah materi atau media itu sudah sesuai dengan kompetensinya, isinya di dalamnya. Kemudian, kalau ahli materi itu adalah dosen, di situ untuk mengetahui berkenaan dengan apakah materi itu sudah cukup atau belum. Nah, itu yang berkenaan dengan perlunya kita melakukan telaah kurikulum. Nah, selanjutnya macam-macam media audio pembelajaran. Banyak macam dan jenis yang dapat kita kenal dalam media audio pembelajaran. Nah, supaya tidak rancu, kita perlu kelompokkan ke dalam 3. Pertama adalah kalau dilihat dari wujud dan bahan alatnya, ada 3. Pertama adalah media radio. Nah, radio ini sebagai alat komunikasi elektromagnetik untuk mengirim dan menerima pesan dengan menggunakan sistem gelombang suara, ya, melalui frekuensi, ya. Nah, selain radio, ada juga yang disebut dengan ATR, atau audio tape recorder. Nah, ini sebuah alat yang dihasilkan dari proses merubah getaran udara menjadi getaran magnetik pada permukaan pita kaset atau permukaan piringan hitam berupa lekukan-lekukan sangat halus yang tidak bisa dilihat tanpa menggunakan alat pembesar. Nah, dalam piringan kaset tape recorder itu ada magnetiknya, sehingga kemudian di situ bisa menyimpan suara, pita suara. Nah, tapi sekarang dengan perkembangan teknologi, tape recorder tidak lagi digunakan dan diganti dengan MP3, dan alat-alat perekamnya pun juga lebih canggih dan banyak, bisa menggunakan handphone, kemudian juga ada alat MP3 tersendiri dan juga alat-alat yang lain. Nah, kemudian yang ketiga itu laboratorium bahasa. Laboratorium bahasa ini alat untuk melatih pembelajar dengan mendengar dan berbicara bahasa asing dengan jalan menyajikan materi. Nah, ini bisa di lab bahasa Indonesia misalnya, atau kemudian lab bahasa asing, Inggris, Jepang, Prancis, dan segala macamnya. Nah, itu kalau kemudian ditinjau dari segi alatnya. Kalau kemudian ditinjau dari macam-macam caranya, ya, media audio itu dibagi menjadi 3. Pertama adalah media audio saja, atau yang disebut dengan media audio tunggal, yaitu media yang digunakan secara tunggal tanpa disertai atau menyertai bahan cetak dan film bingkai. Jadi hanya bahan audionya saja yang digunakan sebagai media pembelajaran. Tapi kemudian ada media audio dengan disertai bahan cetak, yaitu media ini dapat berfungsi dengan baik ketika didukung oleh bahan cetak. Ini pernah saya dulu ketika SMP, ketika belajar bahasa Inggris, itu secara mandiri, secara otodidak, yaitu saya beli sebuah paket kursus bahasa Inggris. Di situ seharga, kalau dulu ya, seharga 50.000 itu sangat begitu mahal sekali. Kalau satu sesi.
Tapi kemudian ada yang harganya 500 kalau kemudian tiga tingkatan di situ. Nah, di situ ketika kita mendengarkan audio itu dan disertai dengan buku, sehingga kita sambil mendengarkan kemudian sambil membuka buku, sehingga kita lebih mudah memahami karena ada bantuan teks, kemudian juga ada bantuan audio. Nah, yang ketiga yaitu media audio bersama-sama dalam film bingkai. Nah, ini saya belum pernah melihatnya, belum pernah mencobanya juga. Nah, hal ini baik media audio maupun film bingkai itu mempunyai kedudukan yang sama, dan yang satu merupakan bagian yang lain. Jadi, sama-sama penting antara film bingkai dengan audio. Dengan kata lain, tanpa adanya yang satu, media audio, maka film bingkai tidak memiliki fungsi apa-apa. Nah, itu perihal berkenaan dengan macam-macam caranya. Kemudian, menurut jumlah sasarannya, media audio itu bisa dalam bentuk media audio perorangan, kemudian ada misalnya media audio pembelajaran untuk kelompok kecil dan besar, dan yang terakhir media audio pembelajaran untuk massal. Kalau untuk perorangan, misalnya video ini sengaja dirancang hanya untuk perorangan. Artinya penggunaannya tanpa bantuan orang lain. Jadi bisa dilakukan secara mandiri. Nah, kemudian ada media audio pembelajaran untuk sekelompok kecil dan besar. Jadi media audio itu khusus untuk kegiatan-kegiatan secara berkelompok. Ya, kalau kelompok kecil itu antara 2 sampai 8 orang. Kemudian juga kalau ada yang dalam bentuk kelompok besar, yaitu sekitar 9 sampai dengan 40 orang. Jadi di dalamnya itu nanti ada penjelasan tentang bagaimana peran dalam setiap orang di dalam kelompok itu. Nah, kemudian yang ketiga yaitu media audio pembelajaran untuk massal. Nah, media yang dirancang untuk jumlah pemakainya yang banyak dalam bentuk puluhan, ratusan, bahkan ribuan. Nah, supaya tercapai tujuan pembelajaran yang diinginkan, media audio ini perlu diberikan bahan penyerta atau yang disebut dengan bahan bisa dalam bentuk teks ya. Media audio ini perlu diberikan bahan penyerta sebelum media audio digunakan. Misalnya petunjuk penggunaan, kemudian cara pemakaian, kemudian bagaimana kalau digunakan secara kelompok, dan bagaimana kalau digunakan secara individu. Nah, kemudian juga kemungkinan-kemungkinan isi yang dapat dilakukan dalam kegiatan yang menggunakan media audio pembelajaran ini secara misalnya pada universitas atau mata kuliah tertentu dan untuk topik tertentu, sehingga di situ dijelaskan. Ini digunakan untuk universitas, untuk sekolah pun misalnya untuk SMA, untuk SMP, atau untuk SD. Nah, kemudian yang terakhir yaitu menurut fungsi dan perannya. Nah, menurut fungsi dan perannya, media audio itu dibedakan sebagai alat bantu pembelajaran, dan sebagai media untuk self-instruksional. Misalnya, kalau dia sebagai alat bantu, itu merupakan perkembangan dari media pembelajaran. Istilah lainnya yang disebut dengan teaching aids. Dan perkembangan selanjutnya menjadi audio visual yang ketiga-tiganya hanya berfungsi sebagai pembantu guru dalam menggunakan media audio. Jadi, kalau fungsi dan perannya itu bisa sebagai membantu memperjelas, membantu guru dalam menyampaikan materi, membantu guru dalam kegiatan pembelajaran, ya.
Nah, ini kegiatannya bisa dilakukan apa di dalam kelas maupun di rumah, tapi dengan eh, instruksi dan fasilitas guru. Tapi juga bisa menjadi sebagai media self-instruksional, yaitu bisa digunakan sendiri tanpa bantuan guru, sehingga ketika tidak ada guru, siswa tetap mempelajarinya materi tersebut. Nah, itu materi kita, teman-teman. Ada apa kalau tadi ada dalam bentuk alat ya, macam-macamnya, wujud bahan dan alatnya, kemudian juga dari segi caranya, kemudian juga dari segi sasarannya, dan yang terakhir yaitu terkait dengan fungsi dan perannya. Baik, demikianlah materi berkenaan dengan eh, pengembangan media audio pembelajaran, kemudian pengertian media audio pembelajaran dan macam-macam media audio pembelajaran. Kalau saya simpulkan sementara bahwa sebelum kita melakukan atau mengembangkan eh, media audio pembelajaran, maka kemudian yang perlu kita lakukan pertama adalah menganalisis kebutuhan karakteristik siswa, yaitu kita harus mengetahui siapa pengguna dari produksi audio yang kita kembangkan, kemudian kita mengetahui berkenaan dengan cakupan materinya, terus kemudian juga kita harus mengembangkan naskahnya. Nah, itu langkah-langkah dalam mengembangkan media audio. Kemudian macam-macam media audio ada 3, yaitu kalau dalam wujudnya ada 3. Pertama adalah radio, kemudian yang kedua adalah ATR atau audio tape recorder, kemudian yang ketiga laboratorium bahasa. Nah, kemudian menurut macam-macam caranya, ada 3 juga, yaitu media audio saja, kemudian media audio dengan bahan cetak, kemudian media audio bersama-sama dengan film bingkai. Kemudian menurut jumlah sasarannya ada sasaran untuk perorangan, kemudian ada sasaran untuk kelompok, baik kelompok kecil maupun kelompok besar, kemudian juga ada sasaran untuk massal. Demikianlah teman-teman mahasiswa untuk materi yang ketiga ini. Selamat Anda mengkaji, menyimak, dan mudah-mudahan setelah Anda mengkaji dan menyimak video ini, materi yang ketiga ini, tujuan dari kegiatan pembelajaran tercapai. Terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.